Halo Sobat Kimia. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang kimia. Kita kedatangan Mas Kevin. Ya, halo. Oke Mas, bisa dijelaskan latar belakangnya Mas kuliah di mana dulu, jurusan apa? Oke, jadi untuk historical sekolah saya itu dulu saya sekolahnya ada di UNESA, yaitu dengan jurusan ambil teknik kimia. Jadi semasa saya berada di kuliah itu cuman praktek skripsi tentang saya namanya teknik kimia, semua pasti tentang kimia kan, nggak mungkin ada yang lain. Tapi justru lebih baik dimana kita ada dilakukan sebagai praktek, mungkin kita bisa mengerti molekul atau campuran kimia yang kita udah praktek, jadi kita dapat mengetahui teknik kimia itu lebih dalam lagi, seperti itu. Kesulitan jurusannya berapa Mas? 1 sampai 10 dari 1 sampai 10 mungkin ya, kalau kalian sebagai anak yang pemula ataupun masih tingkat medium dalam teknik kimia mungkin 5/10 lah ya. Mungkin kalau ada di mana ada usaha pasti di situ ada keberhasilan. Jadi yang teman-teman mau join jurusan teknik kimia bisa lihat podcast ini, mungkin bisa belajar dari Mas Kevin. Ya, betul. Oke, kita akan membahas materi kelas 12. Ya. Kemarin juga ada yang komen tentang materi aldehilda. Mungkin Mas Kevin bisa jelaskan aldehilda itu apa, fungsinya, dan juga kegunaannya. Oke. Untuk yang pertama itu pengertian ya. Aldehilda itu seperti sebuah kelompok senyawa dengan gurus karbonil yang berkaitan dengan atom hidrogen pada ujung rantai. Oke, dan untuk yang selanjutnya itu fungsinya. Fungsi aldehilda tersendiri itu bisa dilakukan dengan cara oksidasi metanol, yang dimana untuk bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang industri. Aldehilda ini bisa digunakan sebagai senyawa yang disebut formalin. Contoh-contohnya seperti disinfektan, terus insektisida sebagai bahan pengawet mayat, dan bisa banyak lagi. Tentu ini hanya bisa dilakukan dalam industri pabrik. Apa hanya industri pabrik, apa bisa dilakukan? Mungkin kalau formalin tersendiri bisa semuanya. Oh, bisa. Jadi bisa di kayak di sawah, basmi hama gitu. Ya, bisa. Terus kenapa sih kelas 12 tuh perlu belajar tentang materi ini? Mungkin ya pentingnya untuk belajar dari materi ini, seperti contoh kan banyak orang yang beli disinfektan tanpa tahu kegunaannya atau zat kandungannya apa, tiba-tiba langsung asal menyemprotkan disinfektan tersebut ke tumbuhan ataupun tanaman hias yang lainnya. Jadi itu kan zat kandungannya bisa merusak tumbuhan tersebut, dan bagaimana caranya kita harus untuk belajar seperti ini agar kita mengetahui zat kandungan apa yang terkandung dalam disinfektan tersebut. Jadi harus berhati-hati ya. Dari Mas Kevin, berapa penting materi dalam kehidupan sehari dari 1 sampai 10? Ya, kalau saya sendiri, menurut saya itu pasti 10/10. Sangat penting Ya, sangat penting dalam pendidikan kita untuk perbekalan ilmu kita untuk ke masa depannya. Oke, sekian materi aldehida di episode kali ini. Cut. Halo Sobat Kimia. Kembali lagi bersama kami di Podcast Kimia. Oke. Kira-kira netizen yang ini tuh rindu nggak sih sama kita? Ada yang rindu gak sih ini semua? Iya, oke. Bersama kita, tepatnya saya, Ria Panca, dan rekan saya Zifren Adam akan mengulas lebih lanjut tentang materi di kelas 12 yang sebelumnya sempat nih kita bahas, ya maksudnya di episode sebelumnya sempat nih kita bahas tentang aldehid. Ya, ada hubungan nggak sih? Betul, berhubungan sama apa sih? Itu loh, yang depannya K. Memang kita bahas tadi. Keton. Oh iya. Oke. Dan kita itu kedatangan nih 2 tamu narasumbernya. Siapa kira-kira? Keren banget, nggak sih?
salah? Coba kalian. Ya. Siapa? Siapa Ya, ya? Kak? benar banget. Ada 2 orang keren di depan kita. Ilmuwan kita ya guys ya. Silakan perkenalkan diri. Hai, saya Yaki. Saya Aswin. Oke, ya jadi ini ada 2 ilmuwan kita yaitu Mas Yuki dan Mas Aswin. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih Mas selama ini? Saya sebenarnya kesibukannya nggak banyak sih, cuman makan, tidur. Ya emang semuanya gitu Ya, sih. semua manusia gitu sih. Ya. Saya juga. Kalau Mas Aswin sendiri? Saya sama-sama ini sih. Oh, Sama aja. berumah Sama, tangga? sama. Oh, Enggak. Cuma tetangga. Oh, Tetangga. tetangga, sering bareng ya. Betul. Cuman ya nggak satu-satu gitu kan ya. Nah, Oh, udah aman. Iya, jangan. Nanti di Ya ini nggak baik Tular guys, nggak kuning. baik, nggak baik. Oke, Nah, ya. kita mau serius karena nggak baik kan hubungan. Oke, kemarin tuh sempet ada yang tanya tentang aldehid dan kita udah jelasin di episode sebelumnya. Nah, tapi kan kita ada kemarin ada yang tanya juga kan aldehid itu ada hubungannya sama yang namanya keton. Nah, kita mau tanya lebih lanjut sama Mas Yaki sama Mas Aswin, keton itu apa sih? Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang keton ya. Keton itu disebut sebagai gugus fungsi, yang dimana gugus fungsi ini dikarakterisasikan sebagai gugus fungsi karbonil yang terhubung oleh 2 atom karbon atau senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Mengandung gugus karbon. Gugus karbon itu apa sih? Nah, untuk karbonil sendiri, gugus karbonil adalah sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan dengan sebuah atom oksigen. Enggak rumit nggak sih? Rumit banget ya. Iya. Masa kelas 12 enggak? Bener. Aku juga ngerasa kayak, hah? Ada yang tanya gitu kayak aku ngerasa apa ya? Padahal aku waktu kuliah itu ya karena emang nggak jurusan kimia sih Iya ya. sih. Kayak ya oke lah. Apa karena kurikulum merdeka ya, jadi tambah sulit nih materinya. Terus enggak sesulit ini deh. Kayak kan materi kuliah nggak sih? Bener. Cuman ya kita gimana lagi? Namanya pelajar ya harus ngikutin dong alurnya dari pemerintah. Guys, orang-orang keren guys yang Betul, suka betul, kimia. betul. Padahal rumit ini. Betul. Profesor mengakuin sendiri kan kalau ini sulit, Bisa dibilang bisa dibilang game. Oh iya, ngomongin tadi pengertian ya kan? Kira-kira penggunaan keton sendiri itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ini, keton itu sering digunakan pada cat atau parfum untuk menstabilisasi ramuan lainnya agar tidak cepat berdegradasi dengan cepat. Oh, jadi maksudnya biar nggak gampang nguap gitu kan? Iya, ini. Ya, betul sekali. Sulit banget ya. Wah, sama kimia. Iya, benar. Oh, iya. Dari pengalaman profesor sendiri saat mempelajarinya itu apa sih? Kesulitan. mungkin kalau dari saya ya, tingkat kesulitannya itu ada di percobaannya mungkin ya. Oh, Jadi praktikum. iya, praktikum itu sulit bisa dikatakan untuk kelas 12 mungkin ya. Kalau bersangkutan kimia, biologi pasti ada praktikumnya kan ya? Iya. Dan praktikum pasti buat orang itu tuh yang Tapi aku belum tahu kalau ada materi ini loh, kayak aldehid, terus kayak nggak pernah dengar sih ya. empat. Selain kayak buat praktikum gitu, ada lagi nggak sih? Yang kita tahu cuma itu aja sih. Setahu saya. Berarti Jadi intinya ya emang biar nggak gampang muat. Gitu kan. penting berarti ya. Betul sih. Kalau dipikir-pikir emang kimia itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Iya. Gimana kita pun ini ada kimia ini. Betul. Oksigen ini kimia, O2. Oke. Iya. Ini emang banyak pertanyaan yang harus kita ajuin ke profesor-profesor ini. Cuman kita tuh terbatas dengan waktu ya nggak sih? Ya. Gimana kalau kita lanjut ke episode selanjutnya? Boleh? Oke. Capek.
bener banget. Aku juga nggak usah kayak aduh ini barusan aja bahas pengertian, bahas Iya. penggunaan, terus kayak ngerasa oke, gimana kalau kita lanjut ke episode kedua dan kita akan membahas tentang tata nama, isomer, dan sifat dari keton sendiri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yaitu episode kedua. Bye. Cut. Berapa menit? Benar nggak sih? 6.25. Oh, kita kesebutannya. Apa ya? Ayo, 1, 2, 3. Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama kita. Jadi kita kedatangan dua ilmuwan, ada Mas Tio dan juga Mas Stefano. Mas Tio dan juga Mas Stefano bisa jelaskan kesibukannya kali ini apa, dulu studi di universitas apa? Ya, jadi di sini terima kasih ya untuk Pak? Mas Saya Wildan. Oh iya, Mas Wildan dan Mbak Nanas. Ya. Jadi di sini saya bersama rekan saya ada Mas Stefano. Kebetulan kita di sini tuh dari satu laboratorium yang sama. Jadi kita sudah lulus kuliah, sekarang itu melanjutkan praktikum untuk penelitian. Nah, di sini kita lagi meneliti tentang aldehyde. Kebetulan sama kayak sumber hari ini. Dulu dari universitas mana? Dulu kita dari universitas mana ya? Oh ya, Oh, Udesa. Oh, sama kita juga Ya, dari sama Udesa. Ya. Kita alumni Udesa. Oke Mas, jadi kita mau tanyakan tentang aldehyde. Ya, yang pertama itu aku mau tanya dong, materi tentang kelas 12 ini gimana sih cara pembuatan mekanisme reaksi dari aldehyda? Kalau dari cara pembuatannya itu biasanya dari oksidator O2 sama dari udara, katalisnya itu Cu sama Ag. Nah, kalau di laboratorium itu aldehyde dibuat dari reaksi oksidasi alkohol primer dengan suatu oksidator. Nah, sama aldehyde itu bisa terbentuk jika disulin. Nah, disulinnya itu akan bereaksi lebih lanjut membentuk asam karboksilat. Mungkin dari contoh mekanisme reaksi dari aldehyde, mungkin bisa dijelaskan Mas? Mungkin contohnya yaitu formaldehyda lebih reaktif dibanding aldehyda atau keton lain karena formaldehyda tidak terdapat gugus alkil untuk membantu menyebarkan muatan positif. Cukup sulit ya untuk kita pahami ya. Mungkin kelas 12 bisa belajar lebih dalam tentang aldehyde. Jadi video ini sekali ini tentang mekanisme reaksi dari aldehyde. Dan itu aja dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Ya, ojo muter-muter Kak Keto. Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama aku. Jadi di sini kita akan membahas tentang tata nama, isomer dan sifatnya. Dan sekarang kita lagi kedatangan sama ada Mbak Lia dan Mbak Iza yang akan menjelaskan tentang yang sudah saya sebutkan tadi dan boleh menjelaskan sekarang. Untuk Tata nama, isomer dan sifat akan kami ya, terima kasih sudah mendengarkan episode banyak ini. Semoga kalian terbantu dengan adanya kita di sini, kita membaca hal ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Melissa jelasin sendiri tadi ya. Iya, 3, 2, 1. Halo Sobat Kimia. Oh, iya sih. Ya, Lanjut aja. Halo Sobat Kimia. Kembali lagi bersama saya Lia Panja dan rekan saya. Zivan Adam. Oke, kali ini kita akan mengulas tentang Ulang. terus berusaha. Oh iya. Loh, mau ulang. Iki lho guru mulai. Ayo. Cara
Kan ya. Ngono, harus topeng. Apa rek? Iya. 3, 2, 1. Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya Lia Panja dan rekan saya Zivan Adam. Oke, kali ini kita akan mengulas tentang kimia lagi, tentunya dengan channel kita yaitu podcast kimia. Oke, di sini kita kedatangan 2 tamu, ya. Dan episode sebelumnya itu kita pernah bertemu dengan Mas Yaki, dan sekarang bersama partnernya yaitu Mbak Nadia. Oke. Di sini kita akan mengulas apa ya? Tentang keton ya? Ya, keton masih Ada dengan banyak yang perlu dijelasin nih. betul dari Banyak yang pertanyaan. nama, isomer, bahkan banyak. sifat-sifatnya. Dan tentu para pemirsa ini juga pasti bertanya-tanya, apa sih kata nama dari keton, isomer, atau bahkan sifat-sifatnya. Oke. Kalau gitu, Oke, kita mulai masuk ke materinya ya. Saya mau tanya ke Mas Yaki nih. Menurut pandangan Mas Yaki itu apa aja sih sifat-sifat dari keton sendiri? Oke, di sini saya sebenarnya punya jurnal yang dimana saya udah melakukan riset. Oke, saya akan bacakan aja ya. Dari yang pertama yaitu sifat yang pertama terdapat pada kelarutan. Kelarutan alkanol mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan molekul-molekul ini dalam menerima hidrogen pada atom oksigennya. Oleh karena hal tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen bersama air. Oke, untuk yang kedua yaitu terdapat pada sifat titik-titik. Sifat fisika dan kimia keton selanjutnya adalah keton sangat polar dan mempunyai sifat gampang menguap. Senyawa alkanon tidak bisa menyumbangkan hidrogen untuk ikan hidrogen. oh pantas ya, waktu sebelum-sebelumnya itu kan ada yang sebutin buat penggunaan apa parfum ya. Iya, iya. Oh, jadi ini salah satu Betul. sifat dari keton yaitu gampang menguap. Oke, selanjutnya Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat sifat keasaman dengan adanya gugus karbonil di dalamnya. Senyawa keton mempunyai sifat asam. Jadinya hal tersebut lantaran kapasitas stabilitas resonansi kelompok fungsional. Selanjutnya yaitu ada reaktivitas. Sifat fisika dan kimia keton selanjutnya adalah dari segi reaktivitas. Keton merupakan bagian dari sejumlah besar reaksi organik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan dari jurnal saya. ternyata ada empat sifat ya. Iya. Pertama tadi ada larutannya, tinggi, habis itu ada Keasaman. ya keasaman, dan terakhir ada reaktivitas. Iya. Jadi itu ya guys ya sifat keton dianat ya. Ya, sekarang kita akan bahas tentang tata nama dan isomer yang akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Ini sulit nih, perhatikan ya. Betul, Ya, betul. perhatikan teman-teman. Oke, keren sekali ya apa yang dijelaskan sama Mbak Nadia. Oke, bahkan kita sendiri aja, banget ya. betul, kita sendiri pusing banget. Ini apa otak gue ini? Betul, betul. Tapi aku yakin generasi sekarang itu, generasi muda sekarang Nah, itu generasi Z. betul otaknya itu ya Gila. keren-keren. Keren. Semua. Belajar yang rajin Betul, ya. betul, betul. Apalagi ya di sini mau apa? SNB, ya kan, jelas dong persiapan kelas 12 ini makin dikebut, apalagi kelas 12 sekarang ini, kurikulum merdeka tuh kan, Ya. jadi harus ekstra kerja keras. Mungkin udah cukup. Nah, cukup ya. Dari profesor mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Mungkin untuk murid-murid di luar sana tetap semangat belajar, jangan pandang rendah karena kimia itu ya sulit gampang. Ya, terutama Iya. apalagi untuk mungkin siswa-siswi yang kedepannya mau masuk jurusan seperti teknik kimia seperti itu, jadi harus semangat belajar kimianya. Betul. Oke, terima kasih buat dua Terima kasih profesor terima kita. kasih. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Mas Mbak. Yani. Iya. Oke, episode kita tentang aldehid dan keton ini sudah selesai. Nggak terasa ya? Rumit banget nih. Betul, betul. Nggak terasa, dan sekarang kita di ujung acara.
dan kita mau pamit. Tapi tenang saja, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dan tentunya banyak sekali kejutan-kejutan, apalagi dengan materi-materi di kelas 12 terutama kimia. Oke, tetap stay tune di channel YouTube kita yaitu podcast kimia. Oke, see you guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Oke. Tapi 5, 4, 3, 2, 1. apa sih ini? Astagfirullah. Ini urut terus sih. Ketiga. Kakak. Astagfirullah. 3, 2, 1, mulai. Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama kami di Podcast Kimia. Bersama saya Lia Panca dan rekan saya Ziven Adam. Oke, di sini kami akan membahas lagi tentang materi kelas 12 tentang apa itu? Ya, ketong lagi. Apa sih ini sih? Bagus banget ya. Astagfirullah. Biasa. Betul. Ketiga. Episode ini tuh- Astagfirullah. Ada yang spesial. Betul. Apa ya? 3, 2, 1. Coba tebak. Yes, benar. Halo Sobat Kimia. Kita sekarang ada Kembali di lagi bersama kami. laboratorium kimia. Mas? Kimia. Oh, iya. Silakan perkenalkan diri Mas Royan. Ya, perkenalkan saya Royan Hari Jusanto. Membahas lagi. Saya yang punya lab kimia ini. Ya, keren banget ya bisa nyanyi lab kimianya. Sudah berapa saya kalian tahu guys ya? Mas Royan ini lulusan Garofa cuy. Betul. Dan coba Episode tebak ini apa? Dia lulusan SMA Negeri 3 Sidoarjo. Betul ini. Sama kayak dress code. Tebak kebalaan kita. Yes, coy. benar. Kita sekarang ada di Kemarin itu ada laboratorium kimianya. di kolom komentar Mas? kan. Oh, Yang iya. masalah. Silakan perkenalkan diri Mas Royan. Lebih Ya, spesifiknya perkenalkan saya di Royan apa Hari tuh Jusanto. cara pembuatan Saya sama punya Mekanisme reaksi. Nah, karena Ya, kita ini lab kimianya. awam banget sama materi itu, jadi Asal kita kalian tahu guys ya, menghasilkan narasumber lulusan Harvard cuy. itu Mas Royan. Dan Dan coba di sini tebak. kita mau tanya Dia tentang lulusan reaksi, SMA Negeri 3 mekanisme Sidoarjo. reaksi dan sama kayak cara pembuatannya. Perusahaan kita coy. Bisa dijelaskan Mas Royan? Nah, jadi untuk pembuatan dari keton tadi itu ada beberapa cara. Salah satu caranya itu adalah dengan oksidasi alkohol sekunder. Jadi itu ada namanya 2 propanol itu ada oksidasi sama senyawa. Mekanisme reaksi. Buat menghasilkan karena kita yang namanya keton itu tadi. awam banget sama materi itu, jadi kita menghadirkan narasumber. Dan di sini kita mau tanya Dia lebih mau tanya aku. reaksi. Gak ada dasar kimia ya. Betul, Lemah aku juga, kimia. aku juga bukan lulusan kimia, jadi teman-teman ya teman-teman. Tapi Mas Royan bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mas Royan? Maksudnya kayak gimana sih? Keton tadi itu ya, Jujur. beberapa cara. Salah satu caranya adalah jadi ya kalau oksidasi simpelnya itu tadi. Nah mungkin kalau kalian namanya 2 propanol itu oksidasi sama senyawa. Bisa kalian cari di yang namanya internet dan sebagainya ya. Oh, itu nggak sih Mas Royan ini punya website? Oh, dia juga buat banyak jurnal nggak sih? Benar. Kita ada tugas dari pernah dari Mas Royan dari Harvard tuh buat tugas kimia. Benar. Nanti buat kayak link websitenya kita cantumin di kolom deskripsi bawah ya. Oke, nanti bisa dicek sendiri teman-teman. Bisa buat referensi juga. Itu kan selain di situ juga ada. Sangat benar. Mungkin Ya, di situ juga ada materi tentang ketonnya. cari Sangat worth it. Tuh. Kalau mau belajar cari jurnalnya Mas Royan ya. Punya website. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya menurut teman-teman sekalian. Kita ada tugas dari pernah Reaksi. dari Mas Royan dari Harvard tuh buat tugas kimia. Bener. Nanti buat ada banyak sih keton ini tuh. Tapi salah satu yang terkenal itu adalah jadi kan macam-macam. Ada adisi Dua ya. hidrofilik, ada adisi Bisa dicek sendiri, elektrofilik, teman-teman. dan bisa berbagai macam lah. Tapi yang paling sering terutama buat kelas 12 SMA ya di itu situ juga ada ada adisi materi tentang hidrofilik. ketonnya. Jadi itu kan keton itu kan tadi udah belajar yang Mau struktur belajar semuanya. cari jurnalnya Kayak Mas nanya Royan. belum lah. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Ya, tapi
adik-adik itu pasti sudah dong. Namanya juga kurikulum merdeka, benar kan? Semuanya harus bisa banyak sih metode ini. dipahami, harus bisa dipahami. Jadi kalau memang adisi itu kan di keton itu kan ada rangka buahnya ya di berbagai oksigennya itu. Nah, yang reaksi adisi itu memutus rangka buah itu tadi buat mengikat senyawa yang direaksi keton. Jadi udah belajar yang struktur senyawanya belum. Belum lah. Ada lagi nggak? Tanya belum. Tapi adik-adik itu pasti sudah dong. Namanya juga kurikulum merdeka. Kan semuanya harus bisa bisa. dilihat di website Mas Royan atau jurnalnya gitu. Oke, kalau untuk adisi yang Mungkin ada yang ingin kan keton itu kan ada rangka. Oh iya nih, kata-kata hari ini buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, jelaskan Mas Royan. Buat mengikat kata-kata hari ini. Iya, betul. Siapa sih yang nggak mau dari Mas Royan lulusan Harvard? Be yourself and never surrender. Anjay. Seperti yang sudah kemarin ya, klise namun sangat bermakna ya guys ya. Ini tepuk tangan dong buat Mas Ryan. Jauh-jauh loh datang dari Amerika, ya kan? Bener gak sih Harvard itu Amerika? Bener gak sih? Iya, pokoknya gitu deh. Ya. Jauh-jauh dari Amerika ke sini buat nemenin kita malam ini. Oh, Jadi kata-kata kayak enggak lah ini Siapa sih yang nggak mau? sore. Tadi Mas Royan lulusan Harvard. be yourself and never surrender. Terima kasih Pak Mas Ryan. Seperti yang sudah kemarin ya, klise namun sangat bermakna ya guys ya. Baik, sekian episode kita Jauh-jauh loh kali datang ini. dari Amerika. Kami pamit dulu kan? ya. Bentar, ini kan enggak sih? Ayo ya. Ada Ya, pokoknya gitu ya. sangat istimewa. Jauh-jauh dari Amerika di sini buat nemenin kita. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yaitu tentang materi tentang kelas 12. Betul nggak sih? Ya, Buat teman-teman yang di luar sana jika di kelas 12 terutama jangan Baik, lupa saksikan terus sekian episode kami kita kali selanjutnya ini. karena itu benar-benar Kami ada pamit dulu informasi ya. yang penting dan itu sangat bermanfaat buat kalian terutama Ayo. di sini kan Ada kita kan mau juga SNBT, nah itu istimewa. enak banget dong Ini- pastinya. Oke, buat yang nonton ini jangan lupa Jangan like, lupa saksikan episode komen, selanjutnya ya. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar sama-sama bermanfaat. Bye See you bye. dari kami. Buat teman-teman yang Salam di luar Kimi. sana jika di kelas 12 terutama Salam. Cut.